selamat berjumpa kembali dalam diskusi sistem pengendalian manajemen. Di minggu kemarin kita diskusi tentang pusat laba ya teman-teman. Oke, hari ini kita akan diskusi tentang harga transfer. Kalau kita membicarakan harga transfer, tentunya tadi antara unit-unit pusat laba akan memiliki nilai tersendiri. Bagaimana nilai-nilai itu akan diukur. Jadi pemahaman tentang harga transfer, nilai yang diberikan atas transfer barang atau jasa dalam transaksi setidaknya satu pusat laba. Ya, satu pusat laba ya itu antara harga transfernya. Contoh tadi ya, unit produksi dengan unit bengkel. Berarti ada harga transfer. Harga apa? Ketika produksi membutuhkan jasa dari bengkel, maka bengkel akan menentukan harganya berapa. Itulah sebenarnya harga transfer ya. Ya, harganya berapa kita memberikan jasa ke bagian produksi ya. Oke. Tujuannya apa sih harga transfer ini teman-teman? Tentu memberikan informasi ya. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada masing-masing unit untuk menyesuaikan antara biaya dan pendapatan perusahaan ya. Jadi kalau unit bengkel atau unit yang lain ini loh harganya sekian ya toh. Maka akan dilihat kalau servis di luar harganya sekian. Ini sebenarnya menjadi sesuatu yang umum. Inilah memberikan informasi. Atau produksi itu kan ada yang tahapannya produksi tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ketika dari tahap 1 harganya berapa ditransfer ke harga produksi tahap 2. Tahap 2 ini ternyata belum final jadi barang, masih harus diproduksi tahap 3. Maka akan ada harga yang diberikan dari departemen 1, departemen 2 ke departemen 3. Ini akanlah yang disebut harga transfer. Ini harganya berapa? Memberikan informasi. Yang kedua adalah menghasilkan keputusan bersama gitu. Ya, karena ini terikat dalam satu konsorsium, satu perusahaan, maka inilah menghasilkan keputusan bersama, yaitu keputusan meningkatkan laba unit masing-masing ya. Meningkatnya laba unit masing-masing. Yang berikutnya membantu pengukuran kinerja ekonomi setiap unit ya, ini akan diukur. Jadi prinsipnya, prinsip dasar harga transfer itu sama dengan harga yang ditentukan jika harga tersebut dijual kepada konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Jadi kalau ini kaitannya dengan unit yang dihasilkan ketika dijual kepada konsumen luar itu harganya berapa. Tetapi bisa juga ketika ini dibeli dari konsumen luar harganya berapa. Nah, inilah sebenarnya harga transfer. Bisa untuk melihat semacam ini. Kemudian pusat laba pada perusahaan akan membeli produk atau menjual kepada satu sama yang lainnya. Maka dua keputusan harus diambil dari setiap produk. Apa itu? Ya, apakah perusahaan memproduksi sendiri produk tersebut atau membeli dari pemasok luar? Ini harus dipertimbangkan ini pusat laba. Kita produksi sendiri atau membeli dari luar. Kalau produksi sendiri ini menambah investasi atau tidak? Ya, kalau tidak menambah investasi, ya bagaimana hitungannya kalau dibandingkan dengan membeli dari luar. Tapi kalau investasi itu mungkin biayanya mahal tapi jangka waktunya panjang karena tidak tergantung dari supplier luar. Nah, ini menjadi keputusan atau katakan hal yang menjadi pertimbangan. Yang kedua, jika diproduksi sendiri, maka tingkat harga berapakah produksi tersebut ditransfer di antara pusat-pusat laba tadi, misalnya tadi departemen 1 ke departemen 2 ke departemen 3 dan seterusnya, atau unit produksi 1 ke unit produksi 2 ke unit produksi 3 dan seterusnya. Inilah yang harus diperhitungkan dalam menentukan harga transfer sebagai pusat laba. Oke, kebijakan yang harus dilakukan ya dalam penentuan harga transfer ini harus melihat beberapa kondisi. Orang-orang yang kompeten bagaimana? Ya, jadi memang ini biasanya di perusahaan-perusahaan yang besar ya. Ini banyak unit produksinya, unit kegiatannya, maka orang-orangnya cukup kompeten enggak? Yang kedua adalah atmosfer yang baik. Atmosfer itu kondisi atau lingkungan atau suasana ya. Di dalam perusahaan itu mendukung enggak adanya pusat laba ini? Kalau ditentukan harus diwajibkan adanya sistem pusat laba, kira-kira menjadi perselisihan enggak? Itu maksudnya atmosfer seperti itu. Kalau tidak dan menguntungkan ya enggak apa-apa, situasinya bagus-bagus saja, aman-aman saja. Yang ketiga adalah suatu harga pasar ya. Ini harus melihat harga pasarnya bagaimana. Ketika tadi di dalam seperti ini, di luar seperti apa. Kalau lebih menguntungkan di sendiri ya kenapa harus beli dari harga pasarnya bagaimana. Fluktuasinya itu loh, harga pasar itu bisa berubah-ubah. Kalau berubah-ubah kan sulit untuk industri itu ya.
Kemudian kebebasan memperoleh sumber daya. Jadi ada kebebasan untuk memperoleh sumber daya. Yang berikutnya adalah informasinya penuh. Ya, harus memperoleh informasi yang cukup dari semua komponen, dan ini negosiasi lebih diutamakan antar unit pusat laba ya. Jadi negosiasi itu penting, jadi jangan sampai negosiasi itu hilang ya, karena ini akan menghabiskan waktu ini ya negosiasi. Sederhana, simple, cepat gitu loh. Kemudian harga transfer berdasarkan biaya. Kalau kita bicara harga transfer yang berdasar biaya, maka harga kompetitif tidak tersedia, maka harga transfer dapat ditentukan berdasarkan biaya ditambahkan labanya. Jadi biayanya berapa sih tambah laba berapa persen, kan begitu yang paling mudah ya teman-teman. Biayanya habis berapa, kemudian tambah laba berapa, masing-masing unit begitu saja, itu akan lebih simpel. Nah ini bagaimana menentukan besarnya biaya, nah, tentang lagi, dan bagaimana menghitung markup labanya, nah ini meningkatkan labanya bagaimana. Ini yang menjadi pertimbangan ya ketika bicara harga transfer. Oke, beberapa hal yang terkait dengan harga transfer tentunya ada basis biaya ya, basis biaya. Basis yang umum adalah standar, biaya standar atau biaya aktual yang tidak boleh dikarenakan fakta. Jadi biaya standarnya bagaimana. Kedua adalah markup labanya ya. Misalnya apa habis basis markupnya laba tersebut, kemudian tingkat laba yang diperoleh bagaimana ya. Yang paling umum dan mudah misalnya adalah persentase biayanya gitu. Labanya ditentukan dari persentase biaya, boleh ya. Misalnya biayanya habisnya kesekian, ya udah persentasenya dinaikkan ya, boleh, itu labanya diambil dari situ. Itu yang paling umum dan mudah ya. Jadi manajemen tidak dipusingkan dengan hal-hal tertentu. Karena persentase itu bisa untuk keseluruhannya ya, untuk menghitung keseluruhannya. Metode yang digunakan teman-teman dalam menentukan harga transfer bisa saja persetujuan lah antar unit. Ya tadi unit departemen 1, departemen 2, departemen 3 dengan unit bengkelnya bagaimana silakan. Ya persetujuan lah. Tentunya persetujuan itu melalui hitung-hitungan ya masing-masing supaya tidak dirugikan. Yang kedua, dua langkah penentuan harga itu pembagian laba dan yang lainnya ya, dua bentuk harganya. Ini ada pembagian labanya bagaimana kan gitu. Itu beberapa yang digunakan saja. Bisa saja penentuan harga jasa ini terlalu sebengkel ya. Terdapat dua jenis. Transfer untuk pusat servis ya, di mana unit penerima harus menerima ya, tetapi minimal dapat mendekati jumlah yang digunakan meskipun hanya sebagian. Nah, ini transfer harga jasa servis, tadi servis bengkel itu ya. AC, kemudian kendaraan, kemudian unit produksi ya bisa saja. Bisa saja transfer untuk pusat servis ya. Unit usaha dapat memutuskan apakah menggunakan atau tidak. Ya. Jadi kalau tidak menggunakan ya berarti ambil dari luar. Kalau ambil dari luar bagaimana? Karena kenyataannya lebih murah. Nah inilah yang akan menjadi sesuatu yang menjadi diskusi ya, diskusi panjang karena satu grup kok mengambil dari luar. Tetapi kenapa di unit servis kok lebih mahal ya, daripada di luar? Ini menjadi diskusi ya. Oke. 3 teori pemikiran yang penggunaan jasa. Bisa saja unit harus membayar biaya variabelnya, variabel standar. Juga bisa saja ya harga yang sama, bisa saja ya sesuai dengan harga pasar ya atau biaya penuh standar. Boleh seperti itu ya. Itu teori-teori saja ya. Yang paling sederhana mekanisme harga yaitu harga yang dibebankan ke perusahaan tidak akan mencapai tujuan kecuali metode dalam penghitungan dapat dimengerti dengan cukup mudah oleh si para manajer teman-teman. Jadi tadi adalah bagaimana menentukan harga transfer, hitung-hitungannya bagaimana, yang paling mudah. Yang paling mudah tadi apa? Persentase dari biaya masing-masing. Itulah sebenarnya ketika kita bicara harga transfer akan lebih mudah ya dilakukan oleh setiap unit di dalam perusahaan yang cukup memiliki beberapa pusat tanggung jawab ya. Oke, teman-teman, itu yang terkait dengan harga transfer. Mengapa memerlukan negosiasi dari harga transfer tadi? Kalau tadi diskusi harga, nah tentunya ya kita sedikit alasan yang penting teman-teman biar tahu. Kepercayaan bahwa dengan membuat suatu harga jual dan menentukan harga pembelian yang paling cocok merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen ini ya. Ini alasan pentingnya di situ. Jadi kepercayaan ya. Yang kedua, alasan lainnya bisa saja
mereka biasanya memiliki informasi paling tepat mengenai pasar, ya toh. Sehingga mereka merupakan pihak yang paling mungkin untuk memberikan harga yang pantas. Jadi setiap yang lain unit-unit itu tahu harga pasar berapa. Ya, inilah sebenarnya beberapa yang terkait dengan hal yang berkaitan dengan transfer harga. Jadi para manajer ya tidak menghabiskan waktu untuk diskusi, ini catatan saja. Manajer jangan waktunya habis untuk diskusi menentukan harga transfer. Kalau begitu yang dilakukan maka akan terjadi perbedaan, perselisihan yang tidak menguntungkan di dalam perusahaan secara keseluruhan. Kalau terjadi konflik, maka ada cara penyelesaiannya, ya dipaksa, memaksa. Apa? Regulasi atau aturan. Yang kedua adalah membujuk, negosiasi ya. Yang ketiga adalah menawarkan ya, antara dua unit pusat laba yang saling menguntungkan. Ketiga penyelesaian masalah, yaitu bagaimana selesainya suatu masalah. Itu ya beberapa hal yang terkait dengan harga, teman-teman. Mulai kita diskusi yang lebih lanjut di dalam forum-forum lainnya. Demikian untuk kali ini kita akhiri untuk kuliah atau diskusi hari ini. Salam sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.